Swastiastu. Sahabat yang baik, umat sedharma yang berbahagia, saya membaca dan membahas kitab Sara Samuscaya dari Sloka 83. Temanya adalah kelanjutan tentang Trikaya Parisuddha, yakni berpikir yang baik, berkata dan berbuat yang baik. Namun yang dibahas kali ini adalah persoalan nafsu dan juga kesabaran. Baiklah, saya mulai membaca sloka ke-83. Ada contoh yang perlu diperhatikan. Ada bagian dari tubuh wanita yang tidak boleh disebut tempatnya, amat dirahasiakan. Ada lagi luka yang lebar dan dalam. Jika dipikirkan dengan baik, apakah beda luka yang lebar dengan tubuh wanita yang dirahasiakan itu? Maka tergodalah siapapun yang menganggap kedua hal itu berbeda, karena masing-masing punya persepsi yang berbeda. Hal ini disebabkan oleh pikiran yang berbeda pula. Sloka ini banyak ditafsirkan dengan cara berbeda, bisa kemana-mana. Sebenarnya tidak jelas benar apa yang dimaksudkan dengan memperbandingkan tubuh wanita dengan luka, kecuali memberi kesempatan orang untuk mengupas intisarinya. Intisarinya hanyalah menjelaskan bahwa pikiran seseorang yang berbeda menyebabkan muncul persepsi yang berbeda pula tentang sesuatu masalah. Intinya adalah pikiran tidak bisa diseragamkan antar orang. Kita lanjutkan ke sloka 84. Dan ada lagi yang dinamakan muka sawa, yaitu air liur yang menggiurkan hati pria dan wanita yang sedang berciuman. Jika diperhatikan tidak ada bedanya dengan air liur biasa. Namun air liur biasa akan membuat orang jijik. Tetapi yang dinamakan muka sawa tidak, malah membuat senang. Demikianlah pikiran yang membuat sangat cepat perubahan yang terjadi. Umat sedharma, sloka ini sesungguhnya menjelaskan bahwa dari pikiran itulah muncul suatu perbedaan yang sesungguhnya objeknya sama. Di sini contoh yang dipakai adalah air liur. Jika dua orang dimabuk cinta dan mereka berciuman, maka air liur yang ada begitu nikmatnya. Tetapi jika tidak ada kaitan dengan cinta dan nafsu birahi, air liur itu akan menjijikkan. Di sini dimaksudkan baik-baiklah membawa arah pikiran agar selalu tertuju kepada sesuatu yang menggembirakan dan membahagiakan, karena semuanya berpusat dari pikiran. Saya lanjutkan ke sloka 85. Perhatikan lagi, ada satu benda yang sama tetapi berbeda tanggapan dari masing-masing orang. Seperti buah dada seorang ibu, berbedalah hasrat si bayi terhadap buah dada sang ibu daripada hasrat sang ayah terhadap benda yang sama. Sebenarnya hanya pikiran yang menyebabkan perbedaan itu. Sloka ini dengan perumpamaan yang sudah jelas. Bagaimana seorang bayi dan seorang suami beda persepsinya jika melihat payudara sang ibu. Jadi sesungguhnya benda yang sama terlihat berbeda akibat pikiran. Saya lanjut ke sloka 86. Perhatikan hal ini lagi.
Ada San Yasin sedang mengembara mencari kesempurnaan hidup. Ada Sang Kamuka yang doyan kepada perempuan. Dan ada serigala. Ketiganya, jika melihat seorang wanita cantik, berbeda tanggapannya masing-masing. Sang San Yasin menganggapnya wanita itu ibarat mayat, karena ia sadar yang dilihatnya itu tidak kekal. Sang Kamuka melihat sebagai sesuatu yang menggairahkan. Dan sang serigala mengatakan betapa lezat daging wanita itu. Demikianlah pikiran itu bisa bermacam-macam, menyebabkan sesuatu itu berbeda. Nah, umat sedharma, Begawan Wararuci menguraikan sloka 86 ini dengan panjang lebar ke perempuan wanita cantik. Meski dalam teks Sanskerta sloka ini sangat pendek. Sloka ini menjelaskan kembali bagaimana pikiran itu cepat berubah, tergantung dari sudut mana kita memandangnya. Karena itulah pikiran itu harus dikendalikan. Dalam contoh tadi, kalau wanita cantik itu dipandang dalam kacamata seorang San Yasin, San Yasin ini orang suci, maka wanita itu tidak lebih dari sesuatu yang tidak kekal. Dia suatu saat akan menjadi jelek, menjadi tua, dan mati. Namun, kalau seorang Kamuka, Kamuka ini adalah pria jalang, atau bahasa kekinian lelaki hidung belang, maka yang dilihatnya dari wanita cantik itu adalah seseorang yang menggairahkan. Lalu bagaimana kalau serigala melihat wanita cantik itu? Binatang buas ini hanya berpikir tentang bagaimana wanita itu bisa dijadikan santapan. Jadi ketiganya berbeda dalam memandang wanita cantik itu. Disinilah pentingnya mengendalikan pikiran agar kita tidak bingung dalam kehidupan ini. Mari lanjutkan ke sloka 87. Ada lagi contoh yang patut diperhatikan. Seorang ayah mendekati istrinya dan kemudian mendekati putrinya. Ayah sama-sama mencium keduanya. Maka berbedalah caranya sang ayah mendekati keduanya, meskipun sama-sama berdasarkan cinta kasih. Jadi pikiran itulah yang menyebabkan perilaku seseorang berbeda. Saya kira sloka ini sudah jelas karena ingin mengatakan bahwa semua perbedaan perilaku manusia disebabkan apa yang dipikirkannya berbeda-beda. Lanjut ke sloka 88 yang mulai bergeser ke arah pengendalian indria. Orang yang berperilaku ingin menguasai milik orang lain dan dengki terhadap kebahagiaan orang, maka orang itu akan mustahil menemui kebahagiaan baik dalam kehidupan sekarang maupun nanti. Hentikan perbuatan itu jika ingin mencapai kebahagiaan abadi. Nah, sloka ini sudah jelas bagi mereka yang ingin memperoleh kebahagiaan abadi. Hendaknya jangan sekali-kali berkeinginan untuk memiliki sesuatu yang bukan haknya. Jangan sekali-kali berperasaan iri hati dan dengki kepada orang yang kebetulan sedang beruntung. Keberuntungan orang tidak harus membuat kita iri. Lanjut ke sloka 89. Ini yang patut diperhatikan oleh setiap orang, yakni punya rasa kasih terhadap setiap makhluk. Janganlah dengki, iri hati, janganlah menginginkan dan mengangan-angankan sesuatu yang tidak ada.
Jangan pikirkan itu. Sudah jelas, jangan merindukan sesuatu yang tidak mungkin. Jangan menginginkan sesuatu yang mustahil. Dan janganlah memikirkan cara-cara jahat guna memenuhi hasrat keinginan. Janganlah dengki dan iri hati kepada orang yang sukses. Berbelas kasihanlah kepada segala makhluk. Kita ke sloka 90. Oleh karenanya, kekanglah dengan kuat indera dan pikiran itu. Janganlah dibiarkan melakukan tindakan yang terlarang dan melanggar hakikat kebajikan. Janganlah dibiarkan melakukan tindakan tercela yang pada akhirnya akan menimbulkan hal-hal yang tidak menyenangkan. Sloka ini sudah jelas. Saya lanjutkan ke sloka 91. Sesungguhnya orang yang sengsara adalah mereka yang tidak suka melihat harta kekayaan orang, tidak suka melihat kerupawanan orang, tidak suka melihat status sosial orang, tidak suka melihat kesenangan orang, dan tidak suka melihat keberuntungan orang. Bagi mereka yang senantiasa diliputi kedengkian dan iri hati, hidupnya akan selalu diliputi oleh duka nestapa. Sloka ini menjelaskan kembali bahwa intinya adalah orang yang tidak suka melihat kebahagiaan orang lain akan menjadi orang yang sengsara. Maka jika ada orang lain yang senang dan bahagia, ikutlah merasa senang dan bahagia, meski kenikmatan itu tidak singgah pada kita. Ini hanya masalah nasib dan waktu saja. Saya lanjut ke sloka 92. Segala sesuatu di alam maya maupun di alam baka adalah miliknya Sang Kesamawan. Sifat-sifat itulah menyebabkan ia dihormati, dipuji, dan disegani di dalam kehidupan ini. Kesamawan artinya orang yang sabar dan tenang. Sloka ini menjelaskan segala sesuatu yang ada di bumi ini adalah milik dari orang sabar. Demikian juga apa yang ada di jagat raya ini adalah juga milik orang yang berhati sabar. Hanya dengan kesabaranlah keberhasilan itu diperoleh. Mereka yang sabar dipuji dan dihormati di bumi. Apabila mereka mati, surgalah ganjarannya. Kita lanjut ke sloga 93. Kesimpulannya adalah sifat-sifat sabar itulah merupakan kekayaan sejati. Apa gunanya emas permata dibandingkan dengan kesabaran? Sebab hanya kesabaran saja yang bisa menyelamatkan orang dari kesesatannya. Sedangkan emas dan permata hanyalah bagian dari bongkahan-bongkahan tanah yang membisu. Umat sedharma, kesimpulan di sloka ini mengakhiri tema tentang Trikaya Parisuda yang dilanjutkan dengan pengekangan pikiran, mengendalikan indera, dan ditutup dengan arti kesabaran. Semoga bermanfaat. Rahayu.